Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Wirayanti. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan. Peta konsep di sini bisa dilihat ya. Ada yang akan saya jelaskan itu ada 4 materi. Materi pertama yaitu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang ketiga, hubungan kewarganegaraan dengan pemerintah. Dan yang keempat, peranan warga dalam berbangsa dan bernegara. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kepekaan, mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam peri kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting. Dalam konteks Indonesia, pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Dan materi kedua yaitu negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Di sini pengertian negara sendiri adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Sedangkan menurut Aristoteles menyatakan bahwa negara adalah suatu politik yang mengadakan persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan sebaik mungkin. Fungsi negara yaitu terdiri dari 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, fungsi legislatif adalah membuat undang-undang atau peraturan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Di Indonesia terdapat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kedua, fungsi eksekutif adalah melaksanakan eksekusi atas undang-undang yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi yudikatif adalah sebagai pengawas agar semua peraturan ditaati. Di dalam materi negara dan aspek-aspek warganegaraan yaitu terdapat unsur-unsur negara dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, unsur-unsur negara. Berdasarkan hukum ketatanegaraan, negara harus memenuhi unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak yang harus ada untuk berdirinya sebuah negara, yaitu yang pertama, wilayah dengan batas tertentu, yaitu daerah yang menjadi kekuasaan negara dan menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Wilayah negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Yang kedua, rakyat yang mendiami wilayah tersebut, yaitu orang-orang yang tinggal di wilayah itu tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, yaitu penyelenggaraan negara yang memiliki kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan di negara tersebut. Pemerintahan tersebut memiliki kedaulatan keluar maupun ke dalam. Yang kedua, unsur-unsur berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara dari Sabang sampai Merauke. Wilayah udara meliputi dirgantara di atas darat dan lautan seperti yang diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919. Yang kedua, rakyat atau penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Negara Indonesia memiliki pemerintah yang berdaulat. Secara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain, yaitu dasar untuk membina hubungan dengan negara lain atau internasional. Materi yang ketiga adalah hubungan warga negara dengan pemerintah. Di sini pengertian warga negara sendiri adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Penentuan dalam penetapan warga negara yaitu ada 3. Yang pertama, aparit, kedua, bipatrit, yang ketiga, multipatrit. Asas kewarganegaraan yaitu ada 2, ius soli dan ius sanguinis. Pengertian pemerintah di sini dalam istilah Belanda disebut overhead atau government atau the authoritatin. Dalam bahasa Inggris disebut government atau the authorities. Dalam istilah Indonesia disebut penyelenggaraan negara. Dalam arti gabungan badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi. Dan dalam arti kepala eksekutif, presiden atau perdana menteri sebagai organ eksekutif. Di hak dan kewajiban, hak yaitu yang pertama, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kewajiban, yang pertama itu wajib menghormati hak asasi manusia. Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjunjung hukum dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 27 Undang-Undang 1945. Dan hubungan warga negara dengan pemerintah itu sendiri adalah hubungan antara warga negara dan pemerintah pada hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah antara yang berkuasa atau pemerintah yang dikuasai atau warga negara itu sendiri. Dan di materi terakhir ini yaitu peranan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Di yang pertama itu dasar peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Setiap warga negara harus dapat memegang peranan yang penting dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Adapun sikap positif dalam menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukkan dengan cara tidak melakukan pola hidup yang berlebihan, menjunjung tinggi perdamaian, menghindari budaya kekerasan, dan memiliki sikap terbuka serta menghindari sikap kedaerahan yang berlebihan. Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya, sehingga dapat dihindarkan penggunaan ideologi lain yang berdasarkan pengalaman sejarah kenegaraan Indonesia tidak menguntungkan bagi hidup kenegaraan bangsa Indonesia. Dengan demikian, keluasan ideologi Pancasila akan tetap memberikan peluang atau keterbukaan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengembangkannya. Namun, tetap dalam kerangka realita dan idealisme sebagaimana digariskan oleh ideologi Pancasila itu sendiri. Di peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara itu ada 4, yaitu yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara yang memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat, peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.